Intinya ini DPR-nya masih mewakili suara rakyat kalau Mas Johan dia bilang. Enggak, ini saya cerita sebenarnya. Ya, Oke. Anda bisa mengkonfirmasi Iya. itu kalau Ya, dan saya poinnya juga benar, poinnya yang saya tangkap ini dan mewakili saya suara tidak rakyat gitu memberatkan katanya ya. PAW juga. Oke. Itulah yang kita sebutkan tadi. Ini soal kemandirian dari anggota DPR-nya. Tapi Gitu. tapi menarik loh, Bang Margar itu malah bilang ini adalah kondisi jujur, kondisi politik kita. Iya. Bahwa memang ya Makanya ketua umum partai, sebetulnya Anda juga bilang kan, dengan suaranya di sistem ketua umum terbuka partai. ini memungkinkan kepada anggota DPR itu berbeda pendapat dengan praksi dan belum tentu praksi merecall mereka. Gitu. Nah, masalahnya adalah mengapa sistem ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh banyak anggota DPR, pengecualian tadi Mas Budi gitu, untuk kalau ia menganggap aturan itu tidak dia setujui, dia menyatakan berbeda pendapat. Sehingga saya kalau soal revisi undang-undang KPK, Mas Budi berbeda kan. Tapi katakanlah misalnya kawan-kawan kita ex mantan-mantan aktivis 98, kemana mereka? Mereka diam, gitu. Nah, kenapa mereka nggak berani berbicara? Ini soal kemandirian kok, soal sikap. Jadi kalau mereka sebetulnya berani bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan, belum tentu kok mereka di recall gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, Anda sudah menyimak dari awal tadi diskusi kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk jabatan barunya sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak Indonesia. Ini di tengah badai yang menghantam Kementerian Keuangan nih, Mas Uceng membantu Ibu Sri Mulyani ya di sini ya. Mas Uceng, tadi kita bahas bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset dari tindak pidana. Tapi faktanya sudah bertahun-tahun ini mandek di DPR. Nah, baru kebuka nih pada beberapa waktu lalu bahwa RUU ini harusnya lobbynya nggak di anggota DPR, ternyata harus ke ketua umum partai. Respon Anda bagaimana? Iya, yang pertama kita kan harus tetap bilang bahwa DPR itu pasti perwakilan rakyat. Kalau bukan perwakilan rakyat namanya DPP, Dewan Perwakilan Partai kan. Saya kira kesan yang pertama tentu saja dia harus tetap perwakilan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya kita menyematkan dia ada nama DPR gitu. Nah, itu salah satu fungsi. Tapi yang kedua memang satu sisi di internal partai sendiri ada yang disebut dengan disiplin partai, parti disiplin. Parti disiplin itu memang bagaimana sebuah partai bisa menjaga seberapa disiplin anggotanya di dalam satu partai. Dan itu satu hal yang penting juga kalau kita bicara soal teori kepartaian, parti disiplin itu penting. Nah, problemnya sebenarnya bukan di parti disiplinnya, tapi problemnya adalah pengambilan keputusan di internal partai atau bagaimana partai membuat keputusannya atau cara pandangnya seberapa demokratis di internal. Nah, itu problemnya. Jadi apakah pengambilan keputusan, pendapat partai itu diambil secara kolektif ataukah kemudian hanya diambil oleh ketua partai atau wakil ketua partai saja? Nah, itu problemnya di situ. Jadi Mas Uceng, nyaris sebenarnya. Mas Uceng, kalau kita lihat tadi Mas Johan Budi kan bilang ya mungkin saja Pak Bambang Pacul ini konteksnya bergurau begitu kan menyampaikan, tapi Bang Margarito dan Mas Ray Rangkuti bilang inilah potret nyata bahwa memang mereka yang mewakili kepentingan partai sesungguhnya, sehingga salah satunya RUU perampasan aset juga nggak jalan-jalan akhirnya. Anda sebagai penggiat anti korupsi juga melihat ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang murni keliru dari pernyataan itu, karena satu bersandar pada lebih idealitas, satu bersandar pada lebih realitas. Saya udah bilang tadi bahwa disiplin partai itu penting, nggak boleh. Tetap dalam sebuah partai itu harus ada kesamaan visi dan disuarakan dalam satu konteks. Jadi partai itu harus disiplin, harus dijaga. Walaupun pada saat yang sama persoalannya itu bukan terletak pada disiplin partainya, tapi seberapa luas pengambilan keputusan. Misalnya nih, ketika PDIP mau menyusun pandangan terakhir soal undang-undang perampasan aset misalnya, maka seberapa demokratis itu dibangun? Apakah semua orang dilibatkan ataukah hanya menunggu petunjuk dari ketua partai saja? Apakah ada partai yang lebih luas? Biasanya ada partai yang lebih luas, tapi apakah ada partai yang lebih menunggu petunjuk ketua partai? Bisa juga begitu. Menarik, Mas Uceng, tahan dulu, nanti saya akan coba konfirmasi ke Mas Johan. Untuk RUU perampasan aset, apakah menunggu dari pimpinan partai atau dari keseluruhan suara dari anggota partainya? Usai jeda nanti kita lanjutkan sesaat lagi.